Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wa muslimat. Ila arwahi la ilaha ibadil sholihin Aynama kanu masyarifil ardi ila magharibiha fi barri wa bahri wa yawmiha khususan ومن عمر هذا المسجد سابقا وحاضرا ولاحقا والى روح المصلين فيه المعتكفين فيه والمتبرعين عليه والقائمين بحقه ان الله يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن السيئات ويغفر ذنوبهم وان الله يتغشى بالرحمه والمغفره ويعلي داره في الجنة ويرفعه قدره في الدنيا والآخرة فبنادي أن الله يسر أموره في الدنيا والآخرة وافتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الرضا وأبواب البركة وأبواب الصحة الله يقضي حوائج ويحسن مقاصدنا وعلى كل نية صالحة دافعا لكل شر وجالبا لكل خير ونوصله الصالح بيد المصلى إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حضرات المحترمين والmuhtaramat dumateng para kiai, para asatid, ustadzat ingkang kawula mulyakaken, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para rawuh, para jamaah, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Tugu Pakis Kang Gangsal yang berbahagia dan saya hormati pula. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, hidayah, inayah. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya saged kepanggihan malih istiqomah menghadiri pengaosan tafsir rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Tugu Pakis Gang Gangsal. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi rawuh kula panjenengan keikhlasan kita untuk menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah terus maringi keberkahan pada kita semua, mudah-mudahan kelancaran setiap urusan-urusan kita, urusan-urusan duniawiyah, lebih-lebih ukhrawiyah, dan kita berharap mudah-mudahan kula panjenengan keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut malih. Pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan surat At-Takatsur. Di ayat yang terakhir kemarin kita kaji bersama-sama, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, bahwa nikmat-nikmat yang telah kita rasakan di dunia ini semuanya
pasti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Milane kalau kula sampaikan setunggal ayat niki mawon wis kula panjenengan sedaya kangelan untuk bisa mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Kenapa keranten kula panjenengan Pak tidak terlepas dari yang namanya nikmat dari Allah. 24 jam non-stop. Mulai panjenengan tilem sampai tangi malih, bahkan di dalam tidur kita itu tidak terlepas dari nikmat Allah. Jadi semuanya akan diminta bertanggungjawab. Mila wis mugi-mugi lah nggih kula panjenengan sedaya ya senajan di tanggal ini ku wis gak ruwet-ruwet ngoten lho Pak. Ibarat nopo nek wonten tiyang badhe ngelamar nyambut damel wis gak suwe-suwe ya wis muntas istimewa. Lebih-lebih biroiri hisab, tanpa hisab wah niku malah luar biasa. Sampun sakniki dilanjut surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah niki makiyatun teng mriki. Surat Al-Qari'ah tatahaddatsy 'anil qiyamah wa ahwaliha. Surat Al-Qari'ah niki membahas atau membicarakan tentang hari kiamat wa ahwaliha dan kedahsyatan-kedahsyatannya, kengerian-kengeriannya. Teng mriki. Monggo dimulai mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Kiamat. Mal Qari'ah. Apa kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apa kiamat itu? Sementara 3 ayat riyen. Jadi Al-Qari'ah kiamat. Tentang kitab tafsirnya memang yang dimaksud Al-Qari'ah itu ini membicarakan tentang kiamat wa ahwaliha dan kedahsyatan hari kiamat. Kengerian-kengerian hari kiamat. Kedahsyatane nopo? Kuwatah. Contoh, bumi akan bergoncang. Mangke ketika kita belajar idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang sangat kuat. Saniki nuwun sewu Pak, nek panjenengan tingali atau teng Pangandaran riye teng Jogja terjadi gempa yang kekuatannya katakan 6, sekian atau 7 skala Richter sekian. Itu yang digoncangkan oleh Allah masih satu bagian saja, satu tempat saja. Mek sak daerah tok. Itu ketika panjenengan ningali kados ngoten luar biasanya. Gini apa? Merenggut nyawa bintang. Nah ini yang digoncangkan ketika kiamat, tidak 1, 2, 3 bagian, tapi bumi seluruhnya. Gak Indonesia toh, gak Asia toh,
Eropa, Afrika, semuanya satu bumi ini akan digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang sangat luar biasa. Terus gak ono skala Richter. Makanya sampai-sampai di dalam surat Al-Hajj diterangkan kalian Allah gambaran begitu ngerinya. Wong hamil langsung gugur keguguran, sing nyusoni langsung ditinggal. Padahal nun sewu Pak, sampai ono ungkapan kasih ibu niku sepanjang masa. Ngene apa? Kasih ibu itu masya Allah kepada anaknya sepanjang masa. Tapi ketika terjadi hari kiamat nanti, dicontoh. Pulau Panjana ningali seperti kemarin, ono gempa, seorang ibu melindungi anaknya sampai mati dalam keadaan mendekap anaknya. Ibu saking ngomoi, saking sayangnya terhadap anaknya. Wis penting aku sing mati gak apa-apa, sing penting anakku aja mati. Ternyata wafat dua-duanya. Lah nek kiamat, saking dahsyatnya sampai seorang ibu meninggalkan anaknya. Tang mriki ngoten. Terus apa hanya bumi saja yang digoncangkan? Boten. Laut. Wa idal biharu wonten sing fujirat wonten sing sujirat. Wa idal biharu, laut itu nanti fujirat akan meluap, sujirat akan menjadi api. Masya Allah, laut yang saat ini tenang, panjenengan tingali. Padahal air saja ketika terjadi tsunami, wis piro sing mati. Ini nama apa Pak? Begitu luar biasanya kekuatan air, sampai sakit mobil-mobil kena surut, oma yono sing kena surut. Itu air Pak. Lah sedangkan kiamat nanti di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan wa idzal biharu sujirat. Namanya laut di samping meluap airnya sampai ke bumi, terus menjadi bara api. Ya wis padha ame nek napa gunung meletus nih. Jadi menjadi api. Milane kula panjenengan sedaya wis mugi-mugi mawon. Boten sampai ningali kiamat. Soalnya nek panjenengan kula ningali kiamat, hadir di hari kiamat, wis ngeten iki. Dan orang yang menjumpai hari kiamat itu adalah memang mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu. Jadi tidak semua Pak Bu menjumpai hari kiamat. Terus bumi hancur, lautan meluap menjadi api, bahkan sampai langit ini. Idas samaun faqarat, ono sing idas samaun syaqqat. Jadi langit para bapak ibu ketika kiamat nanti akan terbelah. Saat ini panjenengan tinggal di orang. Langit ini menjadi atap. Gini apa?
Bahkan tidak hanya atap bumi saja, wonten. Bumi yang kita pijak niki makhluk Gusti Allah sing cilik, Pak. Kalau dibandingkan dengan planet-planet yang lain, gak ono apa-apa. Gini apa? Dengan matahari saja masih lebih besar mana? Matahari. Oke? Nah, langit ini menjadi atap seluruh tata surya ini. Planet-planet yang ada di alam semesta ini. Mulai teko planet-planet, bintang-bintang, Bima Sakti ini panjenengan tingali. Nggih, saat ini lak wonten alat-alat canggih niku Pak, di zoom sampai berapa juta. Sampai sangat ningali kumpulan dari bintang-bintang Bima Sakti itu jumlahnya miliaran. Jadi gak jutaan, miliaran. Masya Allah, ternyata para bapak ibu, langit yang menjadi atap ini akan terbelah. Dan saya nek ono gedung atapnya terbelah, nggih, ya nopo ngeten. Makanya nanti sudah tidak ada yang ngatur, Pak. Nek saniki alhamdulillah sing jenenge planet-planet ya semuanya masih beredar pada ya sesuai dengan peredarannya. Ya bumi juga berputar, matahari, wabe jenenge Saturnus, Neptunus, Pluto, bulan, bintang. Sekali lagi semuanya tertata rapi, teratur. Kenapa? Karena ada yang mengatur. Tampak indah, tapi Indonesia Pak Bu tidak selama-lamanya akan berakhir. Kapan? Kiamat. Kiamat, langit akan membelah, membelah planet yang satu dengan yang lainnya akan bertabrakan. Akan bertabrakan. Loh niki lho kiamat. Jadi semua alam semesta tidak hanya di bumi saja. Wis pokoke sing jenenge makhluk ciptaan Allah semuanya akan hancur, semuanya fana, semuanya rusak. Dan ayat-ayatnya juga banyak Pak nek mriki. Terutama nanti di juz 30 nih. Juz 30 niki kita ngawali surat Al-Qari'ah. Mangke wonten zalzalah, infitor, insyiqaq. Itu semuanya pembahasan tentang hari kiamat. Sambut. Lanjut ya. Jadi simbol kekuatan seperti bumi, langit itu kan makhluk-makhluknya Allah ya. Selama ini menjadi simbol kekokohan, leres ya. Simbol kekuatan. Bayang no langit kan no atapi. Nah ternyata semuanya hancur, tidak kekal. Landani kula panjenengan menungso. Sambun Terus Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Nah niki Pak. Di sini ini gaya bahasa Al-Qur'an. Seringkali nek kula panjenengan membuka Al-Qur'an itu seringkali Allah Subhanahu wa taala menggunakan gaya bahasa niki pertanyaan. Kiamat. Apa kiamat? Tahukah kamu kiamat? Jadi dengan bahasa ini bukan berarti Allah niku boten nyemrapi loh gitu. Boten.
Ya inilah, ini retorika ya Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran ya. Nah kalau kita ambil pelajaran para bapak ibu ya, ini di sini para ulama tafsir ya, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, itu supaya menarik. Nun sewu nek panjenengan dados guru atau jadi orang tua ya. Nah itu nek wonten tanya jawab ngoten niku lebih menarik. Gini apa betul? Daripada langsung panjang kiamat adalah ini. Tapi nek kiamat, apa kiamat itu? Mikir ya rare. Artinya apa? Al-Quran ini tidak hanya sebatas ya memberikan informasi-informasi kepada panjenengan dan saya, tapi juga supados kula panjenengan turun mikir milane di dalam Al-Quran banyak afala taqilun, tidakkah kamu napa mikir, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, tidakkah kamu mentadaburi, merenung gitu. Makanya banyak menggunakan wama adroka. Nah terus kenapa para ulama tafsir menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan wama adroka itu berarti sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Kata sendiri tentang kiamat, Allah menggunakan wama adroka mal qari'ah. Di dalam surat Al-Haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Al-Haqqah itu juga apa? Kiamat. Terus wa ma adraka ma yaumuddin. Ya, yaumuddin itu apa, Pak? Hari kiamat. Terus temriki wama adroka masijin ya. Wama adroka masijin, dan tahukah kamu apakah sijin itu? Kitabun marqum ya. Sijin itu adalah kitab catatan yang berisi amalan-amalan orang yang tidak baik, itu nanti ditaruh di sijin. Itu juga sesuatu yang luar biasa, yang menakjubkan. Wonten malih wama adroka ma'illiyun ya, kitabun marqum ya syadul muqarrabun. Kalau amal-amal ya, catatan amal orang-orang yang soleh al-abror itu ditaruh di illiyun ya, nek wong kafir ahli maksiat ditaruh di sijin ya. Tadi kita mriki. Nah, jadi sekali lagi para bapak, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman wama adroka. Nah ketika Allah berfirman dengan wama adroka, itu berarti Bapak, sesuatu yang sangat istimewa, sangat dahsyat. Al-Qadar katakan, ya wama adroka ma lailatul qadar. Lailatul qadar itu sesuatu yang luar biasa. Gini loh, lu bayangkan wong tanazzalul malaikah, para malaikat turun. Allah menggunakan wama adroka. Kemarin kita belajar wama adroka mal hutomah, neraka. Sesuatu yang mengerikan. Nah, jadi sekali lagi banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman wa adroka. Nah, di sini para ulama menjelaskan ketika Allah menggunakan wa adroka itu berarti sesuatu yang sangat menakjubkan, mengerikan, ya sangat luar biasa. Nah, ada. Sampun. Wonten pertanyaan? Nonton. Oh iya, monggo. Saya pernah itu ada seseorang yang juga ingin membuat ayat-ayat seperti waktu itu Gajah. apakah tadi itu berarti meniru kemakmuran Itu Musailamah Al-Kadzab namanya. Jadi Musailamah Al-Kadzab itu
Ya, gembongi wong munafik. Ya, Musailamah al-kadzab, dikatakan al-kadzab itu pembohong. Ya, dan dia adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Dengan sendirinya ketika memusuhi Kanjeng Nabi berarti dia juga nggak senang terhadap Al-Quran. Ya, makanya Musailamah al-Kadzab itu ingin menandingi Al-Quran. Dia membuat, tapi lono tapi ini Pak. Ya gak ada apa-apa yang ambil Al-Quran. Dia menggunakan bahasa Arab, gajah, ya. Al-fil, ma huwal fil, wa ma adraka mal fil. Gajah, apa gajah itu? Tahukah kamu apa gajah itu? Setelah itu baru dia menerangkan tentang gajah, ya, bahwa gajah itu punya belalai yang panjang, perutnya besar, obat dulu kafir, ya, dan seterusnya dan terusnya. Bahkan dia juga membuat kata difdah, ya, kata apa kata itu, tahukah kamu apa kan? Yo nek koyok kata gajah yo kalau. Makanya di sini sekali lagi saya sampaikan bahwa ma'adroka itu Allah sampaikan dengan ma'adroka itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Lah nek karangan-karangan Musa al-Kadzab sapa sing gak iso? Wong nek ngerti bahasa Arab ya gampang. Nggih napa mboten? Wong nerangno tentang gajah, menggambarkan tentang kata, menggambarkan tentang apa ya? Nah ini kan kiamat, sesuatu yang gaib, yang belum pernah terjadi. Hanya Allah yang bisa menerangkan, menjelaskan, menggambarkan. Nah, makanya di sini sekali lagi Allah menggunakan tanya jawab seperti ini bukan berarti Allah gak ngerti, cuman supaya menarik. Jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat al-Qawriyah, mal-Qawriyah, wa ma adraka mal-Qawriyah. Ya. Jadi ya mikir kemudian ada penasaran, oh sih al-Qawriyah. Ya, jadi tadi wa ma adraka nopo ma illiyun, ya. Jadi manusia tidak tahu catatan amal orang-orang yang baik diletakkan di illiyun, catatan ya orang-orang yang ahli maksiat, orang kafir diletakkan di sijil. Tidak ada yang tahu kecuali Allah disampaikan. Jadi sesuatu yang luar biasa. Oke, tentang neraka. Ya. Jadi bukan tentang sesuatu yang sudah diketahui oleh manusia. Oh ngarang tentang jerapah, apa jerapah itu gampang. Dia ngarang tentang apa onta, ya, al-jamal, al-ibil, ya, al-ibil, mal-ibil, wa ma adraka mal-ibil, ya, sapa gak itu. Ya, jadi tidak ada apa ya? Yaitu kalau itu buatan manusia. Nah, sedangkan ini sekali lagi buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Bu Nun Sewu, ini perlu saya sampaikan. Di dalam surat At-Tariq, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahu sesungguhnya Al-Quran itu laqaulun, pasti benar-benar firman Allah, ya, produknya dari Allah bukan dari manusia. Faslun, yang memisah. Maksudnya memisah apa? Yang memisah dari bainal haq wal batil, antara yang benar dan yang salah.
Maksudnya memisahkan itu apa? Al-Furqan, Al-Fariq, yang membedakan. Jadi para bapak ibu, apa-apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran, pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran, yang kontradiktif dengan Al-Quran, yang berseberangan dengan Al-Quran, maka dianggap salah, batin. Itu maksud pemisah. Contoh saat ini kita bangun ya. Contoh mawon. Ada yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada, sehingga tidak perlu menyembah Tuhan. Siapa? Orang-orang ateis. Jadi orang-orang ateis itu tidak ada Tuhan, gak nyembah. Keyakinan seperti ini benar apa salah? Buka Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran, di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullah." Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah. Siapa Allah? Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Zat yang menciptakan langit dan bumi. Nah, berarti Pak Bu, keyakinan-keyakinan seperti ini karena berseberangan dengan Al-Quran berarti batil, ditolak. Kenapa? Sekali lagi karena Al-Quran adalah firman Allah. Lagian di Indonesia Pak Bu, ono langit, ono bumi, ono planet ono sing nyiptakne ya apa? Kalau ada benda mesti ono sing menciptakan. Betul. Masjid ini gak mungkin ujung-ujung moro-moro di masjid. Mesti ono sing bangun. Sama langit, bumi, planet lebih-lebih ya, teraturnya seperti itu, indahnya seperti itu. Mesti ono sing menciptakan, mesti ada yang menjaga, mesti ada yang mengatur. Siapa? Yaitu Tuhan kita. Nah, berarti pemahamannya orang ateis keliru. Terus ada lagi keyakinan-keyakinan, Tuhan itu gak siji, harus banyak. Desa luru telu papat desa lebih. Kenapa? Karena kita manusia hidup di dunia ini banyak keinginan-keinginan. Ingin ini. Nek Tuhan nek situ repot. Kira-kira pemikiran seperti ini benar apa keliru? Buka Al-Quran. Ternyata Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan oleh Muhammad bahwa Allah itu esa, tunggal, satu. Lam yalid wa lam yulad. Allah gak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kebiyen Gusti Allah namung setunggal. Berarti para bapak ibu, keyakinan seperti ini tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Karena berseberangan dengan Al-Quran. Lah terus niki sing penting, wama huwa bil hazl. Al-Quran itu bukan candaan, bukan guyonan, bukan mainan. Jadi gak boleh Pak Bu, Al-Quran ini dijadikan bahan guyonan. Makanya saat ini viral, jenengan tinggali di Ancol, Jakarta. Ya, ada semacam perkumpulan anak-anak nom challenge. Jadi MC ini itu nawari nang sing hadir ini, ayo sopo sing iso maca Quran dengan hafalan akan saya kasih hadiah. Maca Wadduha sampai akhir. Setelah itu dikasih hadiah miras, mendem waktu. Sekarang viral. Mudah-mudahan ya MUI dan pihak kepolisian
mulai bergerak. Kenapa? Itu pelecehan terhadap Al-Quran. Jadi bukan bahan candaan, Pak. Al-Quran ini sekali lagi kitab ya, firman Allah yang mulia, yang harus dihormati, harus diagungkan, harus dimuliakan. Orang-orang yang bercanda dengan Al-Quran berarti bodoh tidak mengagungkan sama kayak itu mau Musailamah al-Kadzdzab menandingi Al-Quran dengan bahasa-bahasa guyonan. Wa ma huwa bil hazl. Jadi Al-Quran sekali lagi bukan bahan gurau, buat tenang sampah. Kadang-kadang kiroa tapi ini hati guyonan. Ini mau tenang sampah. Dan nun sewu sering terjadi. Ini membuat. Nah, kalau orang-orang Arab ketika Allah, ya beda, tenang. Jadi ketika si Qori membaca ayat-ayat tasbih, sing ngrungokno subhanallah, subhanallah. Ya. Allah. Tapi ngakak-ngakak. Ya. Jadi sekali lagi wama huwa bil hazl. Itu firman Allah. Sekali lagi Al-Quran bukan untuk bahan guyonan. Guyonan sing lain monggo. Kanjeng Nabi ya seneng guyon. Tapi sekali lagi tidak pernah di dalam hadis-hadis beliau guyonan dengan Al-Quran. Seperti katakan di dalam Al-Quran ya, kono wala tayasu min ya rahmatillah atau min rauhillah. Wala tayasu itu jangan kalian putus asa. Nah, iki nek wong sing ya nun sewu niat guyon tayasu. Al-Quran ono tayasu. Jadi tayasu dari asa yasu itu oleh gak ngerti bahasa Arab ya dikira tayasu. Dan sekali lagi itu haram, harus dimuliakan. Mila nun sewu Pak, nek kula panjenengan katakan menemukan sobekan-sobekan yang ada Al-Qur'annya. Lho niku harus dimuliakan, kita ambil. Gini apa betul? Lho nggih. Ngoten. Nah, jadi nek Musailamah al-Kadzdzab itu ya tidak mengagungkan Al-Quran, tidak menghormati. Sampun. Kirang pinten menit? Oh 7. Monggo, Pak. Terkait dengan kiamat. Maka hadis lainnya itu ada tanda-tanda akan datangnya kiamat. Sampun. Kedua, saya pernah dengar istilah kiamat kecil. Apakah itu juga ada? Bahkan yang namanya meninggal itu termasuk kiamat bagi dirinya. Sampun ya, jadi memang di dalam hadis ya Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, ya tentunya kepada kita semua. Memang kalau di dalam Al-Quran ya ini Allah SWT menggambarkan kedahsyatannya langsung kiamat itu sendiri. Nah, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW melengkapi dengan sebelum terjadi kiamat itu, nah ono muqaddimah, ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda itu ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda besar itu berarti jenengi pintu tobat sudah ditutup. Ya, seperti kemarin yang saya sampaikan.
bahwa matahari akan terbit dan tenggelam di arah yang sama. Itu tanda besar itu. Kemudian akan keluar binatang dabbatul ard. Dabbatul ard itu koyok jerapah, gulune dawa. Ya, semua orang tahu yang hidup pada waktu itu loh ya, akan tahu ini dabbatul ard. Dan binatang ini bisa berbahasa Arab. Itu termasuk tanda kiamat, tanda besar. Terus kemudian apalagi akan keluar asap, akan keluar asap. Nah, Nabi menyampaikan bahwa orang-orang yang baik ketika menghirup asap ini akan mati semua. Artinya orang-orang yang baik akan diwafatkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak melihat langsung ya dengan mata kepalanya terjadinya kiamat. Dan masih banyak ya tanda-tanda besar yang lainnya. Tanda-tanda kecil ya, sekarang sudah banyak tanda-tanda kecil ya. Anak berani kepada orang tuanya itu merupakan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil. Loh, sekarang Nabi sendiri diutus oleh Allah antara saya dengan kiamat ini tok. Ya, artinya apa? Nabi itu sudah nabi yang paling akhir. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salim-alime ono. Nabi Muhammad terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dan wis terakhir karena Nabi meneh loh. Berarti kan dengan kiamat semakin dekat. Bangunan-bangunan yang yaitu al-hakumut takatsur, berlomba-lomba dalam membangun. Kemudian anak menjadikan orang tuanya budak. Ya lulus saya Pak. Kadang-kadang lulus saya. Anak repot nyambut gawe, sing lanang nyambut gawe, sing wedok nyambut. Akhirnya sing ngeramut anak sapa? Wong tuwa baik. Balik membantu meneh. Padha repot. Nggih. Sajane wong tuwa iku wis disenengno ae kok malah dikai beban. Ya. Ya gak apa-apa nek sekali-kali. Tapi nek wis dititiru pasrah bokongan 100% itu sakit. Ya napa mboten? Lho ngeramut anak kecil itu gak gampang. Ayo Pak panjenengan ya. Ayo sekarang saya tanya. Panjenengan dengan istri panjenengan lebih kuat mana? Kekuatannya loh, secara fisik. Lebih kuat panjenengan laki-laki ya. Tapi nek dikon gendong anak sak jam, ambil ibu gendong anak sak jam, kuatan pundi? Kuatan ibu. Kenapa? Karena ibu gendong dengan hati loh. Lah kalau kita Pak, wong lanang wis gak sabaran. Nggih, karena kita gendong bukan dengan hati, dengan fisik niku wow. Beda. Nah, itu sudah termasuk ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat, tapi kecil. Banyaknya kemaksiatan, korupsi, manipulasi, perzinahan, ya pelecehan-pelecehan terhadap agama, alkohol itu juga termasuk semua. Boleh ditangkap jalur semburo, khilaf, dijolong meneh. Ya akhirnya sering terjadi pelecehan, gitu Mbak. Ya namanya lagu ini, tidak tahu saya, memang tidak pernah mendengarkan. Ada 3 perempuan menyanyikan lagu jari ini merendahkan kaum wanita. Saya lagi dipermasalahkan. Kok jalur sepuro ujung-ujung ini? Ya seperti kemarin minum minuman keras dengan baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, mendem, di viral, akhirnya jalur sepuro.
Ya nek gak ono tindakan yo kabeh nyaluk sepuro-sepuro tok. Sekali lagi, dan itu termasuk ciri-ciri kiamat, ya, tanda-tanda kiamat. Sudah isa nih. Nggih, sampun niku jawaban kula nggih. Jadi dilengkapi dengan hadis nih. Sudah, namung setunggal nggih. Sing sampun nggih. Tsunami itu termasuk kiamat. Orang yang meninggal itu. Oh nggih. Ya termasuk dia mengalami kiamat sughra. Kenapa? Karena alamnya sudah berbeda, sudah mendekati pada alam sesungguhnya. Insya Allah akan kita lengkapi di pertemuan yang akan datang. Nggih sampun niki mawon kula nuwun ingkang minulya. Mugi-mugi wonten barokah manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.